Orang yang memimpin pembunuhan tersebut adalah Jasung, yang merupakan tangan kanan dari bos mafia ketiga yang bernama Jung Wei. Di sisi lain, ketua Gold Moon yang bernama Mr. Seok sedang dalam perjalanan kembali dari rumah istri mudanya. Sebuah truk tiba-tiba muncul di persimpangan dan menabrak mobilnya yang menyebabkan dirinya terluka sangat parah. Mr. Seok segera dibawa ke rumah sakit. Berita tentangnya dengan cepat menyebar dan seluruh organisasi berkumpul di rumah sakit. Bos mafia ketiga Jung Wei baru saja kembali dari Shanghai. Jung Wei adalah pria yang agak eksentrik, tapi dia menganggap Jasung sebagai teman dekatnya karena mereka sudah lama saling mengenal. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Jung Wei memberi Jasung jam tangan sebagai hadiah untuk merayakan kehamilan istrinya. Tapi Jasung menolak hadiah itu karena itu merek tiruan dan mengejeknya karena menganggapnya sebagai orang yang eksentrik. Jung Wei melampiaskan rasa frustasinya pada bawahannya karena barang itu asli. 야, 이 씨바 새끼야, 이 개새끼야, 티 난다며, 안 난다며, 이 씨바 새끼, 씨발로 싸대기 개새끼야. Sesampainya di rumah sakit, para petinggi organisasi berkumpul menunggu keputusan sang dokter. Namun naasnya Mr. Seok tidak bisa diselamatkan. Hal tersebut membuat Lee Jung-gu marah kepada dokter dan membuat yang lain bingung karena masa depan organisasi menjadi tidak pasti. Nah, Lee Jung-gu ini adalah bos mafia keempat. Mereka lalu mengadakan upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada pemimpin. Polisi juga muncul untuk melakukan pengawasan yang membuat Lee Jung-gu marah dan merusak peralatan mereka. 칼을 이게 몇 대를 갖고 온 거냐? 뭐야? 이 새끼들 낯짝들도 다 찍어놔라. Mereka kemudian dilerai oleh seorang pria yang bernama Ketua Kang. Ia adalah anggota kepolisian yang juga kaki tangan dari Mr. Seok. Jadi Ketua Kang ini mendapat sogokan dari Gold Moon agar bisnis ilegal mereka bisa berjalan. Hal itu membuat Lee tidak bisa melakukan apa-apa. Lee dan anak buahnya akhirnya pergi. 쟤 했으면 저 육개장도 애들 좀 내주고 그러지. Di markas polisi, para petinggi sedang mendiskusikan paksi kontroversial yang bersaing untuk suksesi setelah kematian Mr. Seok, yang memang dari awal pergerakannya diincar polisi cukup lama. Dan karena kematian dari Mr. Seok inilah menyebabkan kursi kepemimpinan Gold Moon saat ini kosong. Nah, Gold Moon sendiri memiliki berbagai bisnis, ada yang legal dan ada juga yang ilegal. Cuma untuk bisnis ilegal, polisi belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk membuat organisasi Gold Moon bersalah. Sehingga para polisi kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Gold Moon. Dan mereka berencana untuk ikut campur dalam pergantian ketua yang baru secara tidak langsung. Kandidat pertama adalah Jung Wei, Direktur Eksekutif Gold Moon yang bertanggung jawab mengelola bisnis di luar Korea. Kandidat kedua adalah Lee Jong-gu, Manajer Direktur Gold Moon yang paling menonjol dan dekat dengan Mr. Seok. Kedua kandidat ini kemungkinan besar akan mengisi kursi kosong karena mereka adalah pemimpin paling berpengaruh di organisasi. Kandidat terakhir adalah Jang Suki, tetapi Jang Suki ini sudah tua dan kekuatannya tidak mungkin menandingi dua kandidat lainnya. Polisi berencana untuk mempengaruhi proses suksesi untuk menjatuhkan mereka. Rencana dari polisi ini adalah membuat konflik ketiga calon terkuat yang akan menggantikan Mr. Seok dan mengacuhkan internal bisnis. Mereka menyebut operasi ini dengan sebutan Operasi New World. Di sisi lain terlihat Jasung yang sedang bermain go dengan wanita tak dikenal. Wanita ini memberitahu tentang rapat dewan yang akan diadakan dalam 2 hari untuk membahas proses suksesi. Namun tiba-tiba Jasung menjadi kesal dan pergi ke sebuah gedung untuk bertemu seseorang. Ternyata orang itu adalah Kepala Kang dan Jasung juga adalah seorang polisi yang menyamar untuk menyusup ke sindikat Gold Moon. Dan wanita yang bermain go tadi adalah anteknya yang bernama Shin. Tugas awal dari Jasung ini seharusnya sudah selesai setelah Mr. Seok dibereskan. Namun kenyataannya tidaklah sama. Ketua Kang malah tidak melihat Jasung sebagai polisi lagi. Jasung ingin menyerah dari tugasnya dan mendapatkan kehidupan yang normal menjadi polisi lagi seperti sebelumnya. Tapi Ketua Kang malah menyarankan agar Jasung lebih baik menjadi gangster. Entah tujuannya untuk menyinggung atau malah menjebaknya. Di sini Ketua Kang beranggapan jika Jasung ketahuan sebagai polisi, Jasung akan habis karena dianggap sebagai pengkhianat. Ia akan dihukum sebagaimana pengkhianat lainnya yang ditenggelamkan di laut. Jadi mau tidak mau Jasung ini harus terus melanjutkan penyamarannya dan menuruti perintah dari Ketua Kang. 이거 진짜 깡패 새끼다 됐구만. 좋은 쪽으로 생각해라. 긍정적으로. 연을 했는데 그걸 더 못해? 어? 지금 그동안 너는 원래대로는 이 특수 임무는 말이야. 네 발가락도 지금 못 앓다. 어떻게 알았습니까? 설마 이제 내 마킹까지 합니까? 보호 차원 정도로 생각해라. 2 hari kemudian, para petinggi Gold Moon mengadakan rapat dewan sebagaimana direncanakan. Mereka memutuskan untuk menyesuaikan sesi pemungutan suara minggu depan untuk memilih ketua baru seperti yang diharapkan. 2 paksi yang berlawanan muncul antara Jung dan Jonggu.
Namun Jasung lebih dekat dengan Jung, tetapi dia tidak secara resmi mendukung siapapun. Jasung berjalan kembali ke tempat parkir dengan Jung. Jung mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera kembali ke Shanghai untuk urusan bisnis dan meminta Jasung untuk menjaga kantornya agar Jonggu tidak bisa berbuat apa-apa. Saat pergi, tiba-tiba sebuah mobil muncul dan hampir menabrak mereka. 시봉 새끼는. 놀랬어? 장난이 너무 심한 거 아니오? 뭔가 바쁘다더만 너 왜 여기서 이질하라고 있냐? 그 무슨 되도 않는 개분하고 그러 시설로. Ternyata, Jonggu mencoba mengacaukan mereka. Jung kemudian mengundang Jasung untuk mengadakan pesta kecil untuk merayakan kehamilan istrinya Jasung. Kemudian Jasung pergi menemui Shin untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Jasung bertanya siapa lagi anggota polisi yang menjadi mata-mata. Tetapi Shin tidak dapat berbagi informasi dengannya karena protokol mengatakan Jasung hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. 그것도 말 못해주겠다. 도대체 난 너희들한테 뭐니? 저 깡패 새끼들도 날 믿고 따르는데. 다시피 규정상 규정은 씨발 님이 난 지금 목숨을 걸고 하는 일이라고. 너희들하고 같은 편 아니야? Sementara itu, Jonggu mengundang pemimpin lainnya ke kantornya dan mencoba mengintimidasi mereka untuk mendukungnya. Keesokan harinya, Jasung menemani Jung ke bandara. Dia menyadari bahwa banyak yang mengawasi mereka. Tepat setelah Jung melewati pintu keamanan, beberapa petugas polisi mendatanginya dan menyapanya. Ternyata, Jung dipertemukan dengan Ketua Kang di ruang interogasi terdekat. Ketua Kang menunjukkan kepadanya sebuah berkas tentang laporan investigasi Goldmoon. Kejutannya, Kepala Kang mengusulkan rencana untuk menjatuhkan Jonggu bersama, sehingga Jung dapat dengan mudah mengambil peran ketua yang kosong. Kepala Kang pun menyuruh untuk memikirkannya. Tapi karena Jung ini tidak terlalu berambisi untuk menjadi ketua, maka Letnan Kang memberikan satu laporan lagi yang tentu saja membuat Jung menjadi semakin serius. Laporan tersebut adalah mata-mata yang ada di Goldmoon, yang tentu saja tidak bisa didiamkan oleh Jung karena jumlahnya tidak sedikit. Di pesawat, Jung meminta pengacaranya untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang diberikan Ketua Kang. Ia juga menyewa para pembunuh bayaran untuk menangani para mata-mata tersebut. Di sisi lain, pada saat makan dengan anak buahnya, Li digerebek oleh Kepala Kang. Kepala Kang menunjukkan kepadanya surat perintah resmi pengadilan jika Li ditangkap atas tuduhan pembunuhan, penipuan, penganiayaan, ngadu muncang, ngadu hayam, dan banyak hal lainnya. 앉아 먹어. 식전 대바람부터 들이쳐서는. 강 과장님. 야, 좀 길다. 잘 들어. 협박과 갈취, 횡령. 그거 Sebelum pergi, Jonggu bertanya-tanya apakah Jung telah menjualnya, yang mana Kepala Kang menjawab dengan samar. 정청 그 개새끼냐? 누굴까? Ketika Jung tiba di Korea, dia langsung menemui Jonggu. Mereka bertukar percakapan panas yang diakhiri dengan Jonggu memperingatkannya. 비겁한 새끼. 이중구. 그 아가리 찢어버리기 전에. 그리고 Jung lalu pergi menemui Kepala Kang secara diam-diam di stadion kosong. Dia memberinya sekotak penuh kue bulan sebagai tanda penghargaan. Kepala Kang memeriksa hadiah dan menemukan setumpuk uang di dalam kue tersebut. Jung berharap hal itu dapat memperlancar urusan bisnisnya di masa depan dengan bantuannya. Di waktu yang bersamaan, Jung mendapat perkembangan dari pengacaranya, di mana informasi yang diberikan oleh Ketua Kang memanglah benar. Jung Wei lalu meminta untuk diadakan pertemuan. Ia juga sudah memanggil para pembunuh bayaran gembel Han Bian untuk datang. Nah, para gembel Jung Wei ini mencoba untuk bersikap biasa saja dan berusaha untuk tidak mencolok perhatian. Ia datang ke kota untuk mengeksekusi perintah dari Jung. Tak lama, Jasung tiba-tiba menelpon Jung, menanyakan tentang kedatangannya yang tiba-tiba di Korea. Jung mengajak Jasung ke suatu tempat karena ingin memberikan kejutan untuknya, yang membuat Jasung cukup khawatir. Para gembel Han Bian membuat langkah pertama, mereka tahu identitas Shin dan mengunjunginya. 아무래도 저 노출된 것 같아요. Shin sempat melawan, tapi gembel Han Bian berhasil mendapatkan dia hidup-hidup. 불 나갔네? 저 가시나이 총 갖고 있다는 소리 왜 안 해? 나도 못했다 시키야. 녀석 발지 아닙니까? 그렇지. Di sisi lain, Jasung menemui undangannya dan datang untuk menemui Jung. Rupanya di sana, Jung ingin memperlihatkan seseorang yang ada di dalam drum. Ternyata, orang tersebut adalah Shin yang dalam keadaan sekarat. Tentu saja Jasung terkejut akan hal tersebut. Jung mengatakan jika pelatih Go Jasung selama ini adalah seorang polisi dan mata-mata. Jasung mengaku jika dia tidak tahu akan hal tersebut.
Jung membeberkan jika ia mengetahui dari berkas yang didapatkannya. Ia lalu memberikan berkas tersebut ke Jasung dan masih ada polisi lain yang menyamar di Gold Moon. Jasung sangat ketakutan dan khawatir takut jika dirinya ketahuan. Jung mengambil skop yang tentu saja untuk membunuh si pengkhianat yang sepertinya berada di antara mereka. Dan ketika Jung Wei menyuruh Jasung untuk membuka halaman berikutnya, Jung kemudian memukul anak buah di sebelahnya dengan skop. 그 씨바 새끼는. 충격 먹었냐? Jung dengan pisaunya lalu membunuh orang tersebut di hadapan Jasung. Hal ini sangat membingungkan Jasung karena meskipun Jung memiliki berkas misi, namun kenapa dia tidak tahu identitas asli Jasung? Jung memberitahu gelandangan Han Bian untuk bersenang-senang dengan tubuh Shin. Namun Jasung mengambil pistol dan menembaknya untuk menyelamatkannya dari apa yang akan dilakukan Han Bian padanya. Sementara Kepala Kang pergi ke penjara untuk bertemu dengan Jonggu, dia memberikan Jonggu foto Jung. Di dalam dirinya, membuat Jonggu berpikir bahwa Jung adalah orang yang menjualnya. Jonggu kemudian memberitahu anak buahnya untuk melakukan sindikat pembalasan kepada Jung. Pada hari berikutnya, Jasung pergi ke Kepala Kang untuk membahas situasi. Kepala Kang mengatakan kepadanya bahwa sistem mereka diretas dan semua informasi rahasia telah bocor. Jasung sangat ingin keluar dari misi. Tapi tiba-tiba, Suki, pemimpin ketiga organisasi Gold Moon, muncul. Ternyata Kepala Kang telah setuju untuk membantunya mendapatkan kursi ketua, sehingga polisi dapat mengontrol organisasi dari dalam. Kepala Kang mengancam akan menyebarkan identitas Jasung. Hal ini membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan rencana. Dan benar saja di tempat parkir gedung, anak buah Lee mendabrak rombongan Jung Wei. Mereka mencoba membunuhnya di sana. Kini para anggota Gold Moon saling menyerang satu sama lain di bawah pimpinan Lee dan juga di bawah kepemimpinan Jung Wei. Tapi saat dilip, musuh sudah menunggu sehingga mereka terus melakukan penyerangan. Dengan luka tusukan pisau, Jung semakin sekarat, bahkan pengacara mereka pun dibunuh di tempat. Di sisi lain, istri dari Jasung juga diikuti, tapi istrinya berhasil diamankan dengan bantuan kepolisian. Namun saat itu terjadi pendarahan pada istrinya yang membuatnya keguguran. Jung Wei yang sekarat lalu dibawa ke rumah sakit. Tak hanya itu, anak buah yang terluka juga ikut diobati. Jasung mendapat kabar tersebut dan segera pergi ke sana. Kedatangannya menjadi sangat dihormati oleh anak mafia lainnya. Setelah Jung sadar, ia meminta agar mereka berbicara berdua dengan Jasung. Di sana Jung melihat Jasung menangis. Ia sangat senang bertemu dengan Jasung, tapi Jung sudah mengetahui semuanya. Ia lalu mengatakan jika Jasung harus memilih pihak yang tepat, polisi atau Gold Moon. Jung mengatakan jika dia meninggalkan hadiah di berangkasnya, dia meminta Jasung mengambilnya, dan saat itulah Jung Wei menghembuskan napas terakhirnya. Hari berikutnya, Lee keluar dari tahanan dan tak ada satupun orang yang menjemput. Yang artinya, tidak ada lagi orang yang berada di pihaknya. Para anak buah Jasung segera mengabarkan jika Lee sudah keluar. Dan setelah itu, Jasung berangkat bekerja. Senyum di wajah istrinya merekah ketika Jasung pergi. Namun tak lama ia dijemput oleh Jang Suki yang ingin berbicara di mobil. Rupanya mobil yang membawa Jasung ini melalui jalur lain dengan kecepatan yang tinggi, yang membuat Jasung mengetahui akan sesuatu yang sudah direncanakan. Sayangnya para anak buah Jasung tidak berhasil mengejarnya, yang kini sepertinya Jasung terjebak di antara anak buah Jang Suki dengan membawa senjata yang siap untuk menghajarnya. Jasung sepertinya terjebak, tapi Jasung bilang jika ketua Kang tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka keluar dari mobil dan Jang Suki menitipkan salamnya kepada Jung Wei, yang artinya Jasung ini akan dibunuh oleh mereka. Ketika akan dieksekusi, Jasung tampak biasa saja.
Di sisi lain, Lee menikmati harinya, dan ia tahu jika dirinya terkepung dan akan menjadi target berikutnya. Para anak buah Jasung lalu memberikannya rokok dan kemudian membunuhnya. 회장자를 낳은 거 일색에 이렇게 딱 좋은 날씨나. Kembali ke Jasung yang akan dibunuh, namun ternyata yang dihajar bukanlah Jasung, melainkan Jang Suki itu sendiri. Sementara itu, ketua Kang ini berhasil bertemu dengan salah satu gembel anak buah Jasung yang dulu sempat diberi kode oleh Jasung. Ketua Kang juga sepertinya siap dengan konsekuensinya. Sementara itu, anggota gembel yang lain mengikuti kepergian direktur kepolisian. Pada hari itu sebenarnya bertepatan dengan hari pemilihan ketua oleh Dewan Direksi. Cuma Jang Suki dan Jasung belum hadir. Tapi tiba-tiba para Dewan Direksi mendapatkan kabar jika Jang Suki membatalkan pencalonannya karena alasan pribadi, yang padahal ia sudah dibunuh dan ditenggelamkan oleh Jasung dan anak buahnya. 주목해주세요. 요구하셨던 장수기 이사께서 사정으로 인해 사회 참석과 회장하셨습니다. Tentu saja hal tersebut membuat anggota yang lain bertanya-tanya, dan tak lama kemudian ketua yang baru muncul dijaga ketat oleh anak buahnya. Jasung diangkat menjadi ketua yang baru dengan penjagaan yang dimiliki. Tidak ada orang yang berani protes dan semuanya tertunduk takut. 이자승 이사께서 새로이 후보 신청을 했습니다. Ia juga mendapatkan kabar jika ketua Kang dan direkturnya berhasil dibunuh oleh anak buahnya, yaitu para gembel tadi. 아저씨, 저기 옆으로 나랑 좀 앞으로. Kini Jasung menjadi ketua Gold Moon yang baru dan semua orang tunduk padanya. Ia lalu mengingat bagaimana Letnan Kang dan pekerjaannya dulu untuk menjadi mata-mata di mafia Gold Moon. Ia juga teringat bagaimana dulu dia mencoba membuat Jungwei percaya padanya dan melakukan pengeroyokan 2 orang lawan sekelompok orang bersenjata. 가자, 많다. Untung saja mereka berhasil dan itu sepertinya awal kedekatan dari Jungwei dan Jasung.